Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, hari ini di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Pada pertemuan kali ini, pokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian energi. Yang kedua, berbagai sumber energi, dan yang ketiga, makanan sebagai sumber energi. Untuk pokok bahasan yang lainnya akan Bu Nova sampaikan pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apa yang diperlukan oleh tubuh kita agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari? Selanjutnya, coba perhatikan gambar kendaraan berikut ini. Apa yang membuat kendaraan ini bisa berjalan? Jika kendaraan tersebut kehabisan bahan bakar, apakah tetap bisa berjalan? Kemudian, apa yang dibutuhkan untuk menghidupkan alat-alat berikut ini agar bisa kita gunakan? Ternyata, manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan melakukan aktivitas lainnya. Energi ini diperoleh dari makanan. Kemudian untuk kendaraan bermotor juga membutuhkan energi untuk dapat berjalan. Nah, energinya diperoleh dari bahan bakar, contohnya seperti bensin, solar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk peralatan listrik, agar bisa kita gunakan juga membutuhkan energi. Nah, energinya diperoleh dari aliran listrik. Jadi, apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sendiri ada beberapa bentuk, diantaranya adalah energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi bunyi, energi nuklir, energi biogas, dan masih banyak lagi. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya. Semua benda yang berada di atas permukaan bumi memiliki energi potensial karena adanya gravitasi bumi. Contohnya adalah buah mangga yang ada di pohonnya, air terjun, dan seorang penerjun payung yang melayang di udara. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar pula energi potensial gravitasinya. Kemudian, kalian juga pernah lihat kan orang yang sedang memanah ataupun per dalam kendaraan? Nah, di sana juga terletak energi potensial, namanya energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas adalah energi pada benda yang sedang diregangkan atau ditekan. Semakin jauh peregangan atau penekanan yang dilakukan, maka akan semakin besar pula energinya. Jenis energi berikutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat atau senyawa-senyawa kimia. Contoh, zat yang mengandung energi kimia diantaranya adalah makanan yang kita makan. Kemudian ada BBM untuk bahan bakar kendaraan, arang atau kayu, dan aki. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Misalnya untuk menyalakan peralatan rumah tangga seperti setrika, blender, lampu, dan masih banyak lagi. Kemudian ada namanya energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Coba kalian perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain seluncuran berikut ini. Anak-anak yang sedang bermain seluncuran mengandung dua energi. Yang pertama ada energi potensial, yaitu energi yang dimiliki si anak saat di atas ketika dia sebelum meluncur. Nah, kemudian ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini terjadi ketika anak berpindah tempat atau meluncur dari atas ke bawah. Jadi, jika benda itu diam dan terletak di atas bumi, maka benda itu memiliki energi potensial. Sedangkan jika benda itu berpindah tempat, maka benda tersebut mengandung energi kinetik. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Panas matahari termasuk sumber energi karena dapat kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan garam, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga spiritus yang merupakan sumber energi sebagai bahan bakar. Kemudian ada listrik dan arang yang dibakar
untuk memanaskan setrika itu merupakan sumber energi juga. Pada zaman prasejarah sampai awal zaman sejarah, hanya kayu dan batu yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan hidup manusia. Sampai saat ini, bahan bakar minyak bumi dan gas digunakan untuk berbagai keperluan hidup. Nah, berikut ini Bu Nova sertakan diagram yang menampilkan persentase berbagai sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Sumber energi ada dua macam, yaitu sumber energi terbarukan atau sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tak terbarukan atau sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi terbarukan atau sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya tak terbatas di alam ini. Nah, jadi bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Ada banyak sumber energi terbarukan yang ada di alam ini. Nah, yang mulai dikembangkan untuk saat ini diantaranya adalah biogas dari kotoran ternak, air mengalir untuk pembangkit listrik, angin, dan juga panas matahari. Sumber energi tak terbarukan atau sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas di alam dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contoh dari sumber energi yang tak terbarukan diantaranya energi hasil tambang bumi, misalnya minyak bumi, gas, dan batu bara. Kemudian ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Berikutnya kita akan membahas tentang makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi diantaranya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat diantaranya adalah beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat ini berperan sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Terkadang juga mengandung unsur fosfat, sulfur. Bahan makanan yang mengandung banyak protein yaitu ada daging, ikan, telur, susu, keju. Nah, ini untuk protein hewani atau protein yang berasal dari hewan. Kemudian ada yang mengandung protein nabati diantaranya adalah kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein adalah sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Berikutnya adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen atau zat asam. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak adalah keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, dan masih banyak lagi untuk lemak hewani yang berasal dari hewan. Kemudian ada lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut sebagai lemak nabati. Di antaranya ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Manfaat lemak yang lain untuk tubuh kita yaitu melindungi organ-organ tubuh yang penting, kemudian melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Jadi apabila kandungan lemak kita lebih banyak, maka tubuh tidak gampang kedinginan. Baik anak-anak, itulah materi kita untuk hari ini pada bab energi dalam sistem kehidupan bagian pertama. Untuk yang selanjutnya akan Bu Nova jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Nova mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.